yang lain. Tapi kalau judul dan latar belakangnya saja sudah ecek-ecek, tidak menarik, nggak niat, maka tim juri tidak akan melanjutkan. Jadi ingat, judul dan juga latar belakang harus disampaikan dengan menarik. Setelah itu, yang kedua, sesuaikan format dari urutan bab 1, bab 2, bab 3 itu apa saja. Silakan nanti teman-teman bisa cek. Nanti saya sampaikan sedikit. Kemudian menggunakan gambar atau visualisasi yang menarik. Ini yang penting. Dalam proposal Bu, saya itu mau membuat tentang tadi Bu, pemanfaatan apa tadi? Belimbing wulu sebagai sampo herbal anti ketombe bagi kucing. Silakan nanti digambar. Samponya bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa, logo produknya seperti apa. Kalau saya mau ke PKM Pengabdian Masyarakat, silahkan difoto masyarakatnya seperti apa, lokasinya di mana, masalahnya seperti apa, silahkan difoto. Itu akan lebih menunjang penilaian dari PKM. Jadi tidak hanya tulisan, tapi ada visualisasi atau gambar yang menarik. Ini akan lebih disukai oleh tim juri. Nah, selanjutnya agar bisa lolos di mana, Bu? Kalau teman-teman mengambil PKM 8 bidang, pendanaan harus jelas. Jangan melebih-lebihkan. Misalnya, konsumsi itu cukup 150.000. Jangan ditulis 500.000. Atau misalnya Bu, kita mau mengolah satu produk. Kita butuh kompor gas. Coba deh cek di Shopee, Lazada, Tokopedia, harga kompor gas itu berapa? 250 cukup. Jangan ditulis 500.000. Nah, tim juri tidak mau atau tidak suka proposal yang pendanaannya berlebihan. Harus jujur. Jangan mengambil keuntungan terlalu banyak. Dan ini ya, saya garis bawahi, tolong dibuka telinganya. Kalau teman-teman mengambil PKM kewirausahaan, silahkan teman-teman nanti membuat jenis PKM non-makanan dan minuman. Tidak boleh ada produk makanan dan minuman. Kenapa, Bu Risma? Itu sudah banyak banget ya sayang ya. Kamu 100% ketika membuat produk makanan dan minuman, saya jamin 100% tidak lolos seleksi internal kampus. Silahkan teman-teman itu bisa membuat produk kerajinan, modifikasi, kemudian herbal, obat, dan lain sebagainya bisa. Jangan makanan dan minuman. Kemudian poin yang kelima, silakan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Subjek predikatnya jelas, ini akan dinilai. Yang terakhir, presentasi harus menarik. Ketika kamu lolos di dana PKM, itu nanti akan ada yang namanya MONEV, monitoring dan evaluasi. Kira-kira kelompokmu ini layak tidak untuk diberikan dana tambahan misalnya. Dana itu enggak langsung keluar, misalnya kamu mengajukan 6 juta, langsung keluar 6 juta, enggak, tapi itu berproses. 2 juta dulu. Oh, ini layak tambah lagi sampai dengan nominal terakhir yang kamu usulkan. Oke. Saya pengen dibacakan oleh salah satu yang hadir di sini. Acak ya. Saya mau acak nih ya. Saya pilih yang bukan panitia ya. Ya ini ya. Mas yang mau merokok, Mas Denny Adi Prasetyo. Mas Denny menghilang. Denny Adi, mana Denny Adi yang tadi mau merokok ya? Mohon maaf ini Bu Risma ganggu ya, Bu lagi nyucul kok malah disuruh membaca. Mas Denny menghilang. Oh, Dimas Novendra Wibowo, coba Mas Dimas, bacakan Mas. Dimas Novendra Wibowo P. Mas Dimas. Ya, bangun Mas ya. Mas Dimas mana? Dimas Novendra Wibowo P. Silakan dibacakan Mas Dimas ya. Dimas Novendra ada loh, tapi wirawiri nggak tahu kemana itu ya. Dimas Novendra Wibowo menghilang. Oke, saya mau ke inilah ya, Mas yang menyimak dari tadi. Rusel Ahmad Mumtaz. Mas Mumtaz coba dibacakan. Workshop kan pertama. Mas Mumtaz bacakan. Siap Bu. Ini baca yang awalan ini ya Bu. Ya, workshop pekan pertama. Oh, siap. Workshop pekan pertama, yang pertama adalah kelompok dengan jumlah anggota 3-5 orang. Yang kedua, usahakan terdapat 2 mahasiswa anggota yang berlainan prodi dan angkatan dengan saudara. Yang ketiga, tentukan judul link kata dan maksimal 20 kata, serta tidak boleh menggunakan akronim. Yang keempat,
Buatlah bab 1 secara lengkap dan teliti sesuai dengan PKM yang saudara pilih. Lihat pedoman PKM. Yang terakhir, saudara bisa mengambil jenis PKM. PKMK, PKM PM, PKM RSA, PKM PGF, PKM KC, PKM AI, dan PKM GF. Oke, terima kasih Mas Rizal. Ya. Jadi kelompok 3 sampai 5 orang, judul minimal 6 kata, maksimal 20 kata. Saya mau PKM apa, Bu? Pilih. Kamu bisa milih ke kewirausahaan, pengabdian masyarakat, riset sosial humaniora, video gagasan futuristik, karsa cipta, artikel ilmiah, dan juga gagasan futuristik tertulis. Misalnya RSA. RSA itu riset. Yang namanya meriset itu kan mencari tahu. Bahasa saya kemarin, anak ekonomi pembangunan, dia membuat PKM begini. Pemanfaatan dan efektivitas uang digital atau QRIS dalam transaksi di pasar gede Kota Solo. Riset itu mencari tahu. Kelompok ini ingin mencari tahu jawaban, kiranya apakah betul uang digital ini bermanfaat dalam mobilitas atau transaksi di Pasar Gede Surakarta. Silakan. Atau PKM pengabdian masyarakat, Bu. Saya mau terjun ke Wonogiri. Wonogiri itu susah air, Bu. Kita mau memanfaatkan masker bekas sebagai filtrasi sumber air di Wonogiri Desa X. Silakan. Atau Bu, saya mau membuat PKM kewirausahaan. Saya menjual sampo dari bahan apa tadi saya contohnya ya? Apa tadi contoh yang pertama tadi? PKM kewirausahaan dari Blimbing Ulo untuk sampo anti ketombe bagi kucing. Silahkan, boleh. Atau artikel ilmiah atau gagasan futuristik tertulis, boleh silahkan. Nah, kemudian susunan ini kenapa tidak bisa berjalan ya? Susunan dari format setiap PKM ada sebentar. Ini baru loading ya. Dari sini sudah ada gambaran atau belum? Teman-teman semuanya? Nah, oke. Sistematika penulisan proposal. Coba, sistematika penulisan proposal. Oke. Mas Mbak, setiap proposal atau jenis proposal itu memiliki sistematika atau susunan yang berbeda-beda. PKM riset dan juga kewirausahaan itu memiliki susunan yang berbeda-beda. Coba perhatikan. Sebelah kiri saya, RSH, riset sosial humaniora. Bab 1 isinya pendahuluan. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab 3 metode riset. Bab 4 biaya. Riset eksakta sama. Kemudian saya masuk ke kolom paling terakhir yang kanan. PKMK itu ada pendahuluan. Kalau dalam riset sosial humaniora dan juga eksakta, bab 2 itu tinjauan pustaka, maka dalam PKM kewirausahaan ada yang namanya gambaran umum rencana usaha. Usahamu itu nanti seperti apa. Nah, di bab 3, PKM riset itu ada metode riset. Tapi kalau dalam PKMK ada metode pelaksanaan. Yang terakhir ya, teks itu rata-rata semua sama, pendahuluan. Bab 2 ada gambaran umum, tinjauan pustaka. Berbeda-beda. Bab 3 ada metode, ada tahapan. Nah, kalau bab 4 semuanya sama. Coba diperhatikan. Setiap bab memiliki susunan yang berbeda-beda. Ini nanti akan saya bagikan. Panitia sudah ada ini file saya. Nanti silahkan dibagikan untuk semua mahasiswa boleh. Karsa karya inovatif dengan video gagasan konstruktif akan berbeda formatnya. Bab 1, karya inovatif ada pendahuluan. Bab 2, karya inovatif ada tinjauan pustaka. Kalau PKM video gagasan konstruktif, bab 2 itu skenario video. Akan dibuat seperti apa di sini ketika kamu memilih PKM video gagasan konstruktif, kamu dan teman-temanmu itu berlagak seperti sutradara yang mengatur jalannya cerita. Bab 3 ada tahapan pelaksanaan. Bab 4 ada biaya dan juga jadwal kegiatan. Bedanya dengan PKM yang 2 bidang, kalau gagasan futuristik tertulis dan juga artikel ilmiah ini lebih sederhana. Formatnya seperti kurang lebih sama ketika teman-teman membuat makalah. Nah, tambahan, coba tambahan.
di kolom tengah dan juga kolom paling kanan tambahan, setelah ada cover, ada daftar isi, mungkin ada daftar istilah, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Jangan lupa cantumkan daftar pustaka dan juga cantumkan lampiran. Lampiran isinya apa saja, Bu? Sesuaikan dengan proposal yang teman-teman ambil. Kalau PKMK berarti nanti akan ada susunan anggota, kemudian biaya, rincian biaya seperti apa. Nah, kalau pengabdian masyarakat nanti lampirannya juga. Nah, ini tadi sudah ya. Judul itu gimana, Bu? Judul harus menarik, mencerminkan keseluruhan inti dari penelitian. Judul tidak boleh lebih dari 6 kata. Tidak boleh kurang, mohon maaf, dari 6 kata, dan tidak boleh lebih dari 20 kata. Tidak boleh menggunakan akronim. Saya ulangi lagi nomor 6. Ini ada judul. Coba, itu ada berapa kata? Nomor 6, coba dihitung. Ada berapa itu? Ada berapa kata? Judul nomor 6. 13. Coba berapa? Yuk, kita hitung. 13. Implementasi 13. ampas tahu guna penambah bobot ternak sapi serta meminimalisir pengeluaran pakan ternak. Betul, 13. Sudah boleh belum? Boleh. Sudah boleh. Karena sudah lebih dari 6 Boleh. kata. Ya, betul. Dan kurang dari 60 kata. Bu, apa sih yang perlu dibahas dalam bab pendahuluan? Oke. Hari ini saya lebih konsentrasi, atau kalau saya boleh meminjam istilah asing, saya concern ke bab 1, pendahuluan. 140 mahasiswa, kecuali panitia, atau panitia mau ikut juga boleh. Minggu depan semua bab 1 sudah selesai dibuat. Sebelum saya memulai workshop jam 8:30, semua mahasiswa sudah harus mengumpulkan progres bab 1. Paham? Paham ya? Iya, Bu. Nanti dikumpulkan ke panitia. Tolong nanti panitia mengkoordinasikan dengan 140. Berapa kelompok saya tidak tahu ya, sekitar berapa itu? 50 lebih ya? Nanti silahkan sudah harus mengumpulkan bab 1. Nanti akan saya, insya Allah saya ambil satu mana yang paling bagus untuk kita bahas bersama-sama di workshop ini. Bu, pendahuluan. Yang harus ditampilkan dalam pendahuluan itu apa saja, Bu? Semua jenis PKM ada bab 1 pendahuluan. Saya mau mengambil contoh umum saja. Bukan hanya PKM ya, Mas ya. Skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan lain sebagainya itu memerlukan pendahuluan. Pendahuluan itu nanti kita harus menulis apa, Bu? Oke. Yang pertama, tulis latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan. Yang ketiga, tujuan. 4, manfaat. Dan 5, luaran. Kecuali PKM AI dan GT tidak harus ada subbab ini. Ini ya, PKM AI yang 2 bidang tadi, AI dan GFT tidak perlu disubbab. Kalau PKM yang 8 bidang, rata-rata ada. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah, Mbak, Mas. Seperti yang saya kemukakan tadi. Ketika kita membangun rumah, maka yang harus diperkuat adalah fondasinya, cakar ayamnya. Ketika kita membuat penelitian, bukan hanya PKM, skripsi, tesis, disertasi boleh. Yang harus diperkuat itu di mana? Di latar belakang masalah, Mas. Pendahuluan. Latar belakang ini nantinya berisi apa, Bu? Berisi penjabaran berdasarkan fenomena atau fakta. Jadi, ketika saya ingin meneliti, saya ingin menjadi peneliti, maka yang harus saya lakukan adalah mengamati masalah apa yang timbul di lingkungan paling kecil, misalnya rumah, lingkungan desa saya, Pulau Jawa, lebih luas lagi Indonesia, atau masalah yang lebih mendunia. Menjadi peneliti, atau ketika nanti teman-teman mau membuat skripsi, tidak boleh yang namanya mengada-ada masalah. Atau sistem cocok logi. Bu, ini ada teori ekonomi ini ya. Saya mau tak cocoki dengan masalahnya ini aja lah. Tidak boleh seperti itu. Tetapi yang disampaikan dalam pendahuluan, khususnya teman-teman menjabarkan yang namanya fenomena atau fakta sosial yang terjadi di masyarakat yang memerlukan solusi sesuai dengan bidangmu. Misal kalau PKM. Bu, saya itu punya ini loh, Bu.
peliharaan, kucing. Dia itu kok sukanya garuk-garuk. Ternyata ketombennya banyak. Masalah bukan ini. Masalah bukan. Masalah. Fakta? Ya. Misalnya, Bu, di lingkungan rumah saya itu banyak penumpukan sampah. Atau misalnya di luar negeri sana ya. Di luar negeri sana mereka ada penumpukan sampah baju. Kemudian mereka berpikir, ya caranya ya, biar sampah baju di luar negeri ini tidak semakin menggunung. Oke, dieksporlah ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di sini ditompo menjadi thrift shop. Di sana menjadi masalah, diekspor menjadi solusi. Bagi mereka, bagi kita mungkin thrift shop ini juga menjadi masalah juga ya, karena tidak bisa menjual, menyebabkan penyakit dan lain sebagainya. Ketika kita ingin menjadi peneliti, maka yang harus kita lakukan adalah melihat fenomena, masalah yang berdasarkan fakta di lapangan. Di bidang ekonomi, silakan nanti teman-teman mau mencari tahu apa, menemukan masalah apa. Misalnya kok ternyata bank syariah yang di merger itu menimbulkan banyak masalah. Masyarakat tidak nyaman dan lain sebagainya. Itu fakta. Kemudian kamu ingin meneliti apa? Tawarkan solusinya. Itu yang dipingin PKM itu seperti itu. Kamu melihat satu fenomena atau masalah, kemudian kamu tawarkan solusinya. Misal, saya itu dari Wonogiri, Bu. Ini tadi sudah contohnya. Dari Wonogiri Desa X. Di situ ada masalah yang saya temukan. Apa? Mereka di Desa X Wonogiri itu kekurangan sumber air bersih. Ini masalah, Mas. Mbak, fakta, fenomena, tidak mengada-ada. Kemudian saya ingin membantu mereka dengan membuat proposal PKM, pengabdian masyarakat apa? Kita memanfaatkan limbah masker. Karena limbah masker ini juga masalah ya, terlalu banyak. Kita akan mengolah limbah masker menjadi alat yang bisa untuk filtrasi air. Boleh, sangat boleh. Setelah latar belakang ada rumusan. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian. Kamu itu ingin mengetahui apa toh? Rumusan masalah itu tidak boleh banyak-banyak. Biasanya 2-3 cukup. Dan didahului dengan kata tanya apa, mengapa, bagaimana. Setelah rumusan, di bab 1 itu ada tujuan penelitian. Tujuan itu alasan mengapa meneliti itu. Jadi begini, tujuan penelitian ini adalah, yang keempat adalah manfaat. Apa sih manfaatnya yang bisa kita peroleh ketika kita meneliti itu? Misalnya, apa sih manfaat yang kita peroleh ketika kita menjual produk herbal dari Blimbing Wuluh itu? Silakan kamu jabarkan. Yang kelima adalah luaran. Luaran ini adalah produk atau jasa atau barang atau temuan, kalau teman-teman mengambil riset, dari proposal yang akan kamu ajukan. Misalnya saya mau ke PKM Riset Sosial Humaniora, pemanfaatan dan efektivitas QRIS atau uang digital untuk masyarakat di Kota Solo, khususnya Pasar Gede. Luarannya apa? Yang menghasilkan satu temuan bahwa ternyata QRIS ini bermanfaat. Atau kalau saya ke PKMK, berarti kan menghasilkan produk yang bernilai jual untuk masyarakat dan menguntungkan untuk kelompok kami. Silakan boleh dijabarkan seperti itu. Oke. Saya ke latar belakang masalah ini sudah saya tadi ya. Nah ini, coba lihat semuanya. Itu ada gambar apa? Tumpukan sampah. Tumpukan sampah. Itu fenomena enggak? Fenomena enggak, Mas? Fakta enggak? Fakta enggak? Fakta, Bu. Ya, fakta. Fenomena terjadi betulan di masyarakat. Kira-kira bisa diangkat menjadi PKM enggak ini? Bisa. Ayo coba. Bisa. Jadi apa? Ada fakta, sampah. Kamu harus peka. Kamu harus bisa menawarkan solusi. Kira-kira apa coba? Bisa dibuat apa? Coba. Mudah sekali ya. Misalnya, ada tumpukan sampah. Saya mau membuat PKMK. Ini contoh paling sederhana. Apa contohnya? Saya ingin memanfaatkan limbah plastik menjadi kerajinan payung, kerajinan tas, kerajinan dompet. Bisa nggak? Bisa. Diolah kembali. Ada lagi, tumpukan sampah.
Ini yang dibuat oleh kakak tingkat dari ekonomi pembangunan, kalau ada yang dari EP. Mahasiswa saya kemarin begini, ada yang membuat PKM Karsa Cipta, menciptakan sesuatu hal. Mereka resah, gelisah terhadap fenomena atau fakta yang terjadi di lapangan Karanganyar. Jadi lapangan Karanganyar itu kalau sudah habis acara banyak sampah berserakan. Kemudian dari masalah yang mereka temukan, mereka akan menawarkan solusi yang ditulis dalam PKM. Apa, Bu? Mereka membuat teknologi bank sampah. Jadi, saya ketika jalan-jalan di Karanganyar, habis beli minum, beli makan, sampahnya ini tidak saya buang ke tong sampah atau apalagi sembarangan. Tapi sampah yang sudah saya hasilkan dari saya membeli minum, membeli makan, membeli cakwe, kemudian pisang goreng, dan lain sebagainya, sampah ini akan saya masukkan ke bank sampah. Ketika saya memasukkan ke bank sampah, saya mendapatkan keuntungan atau istilah aslinya reward. Rewardnya apa? Saya mendapatkan uang ketika sampah saya itu ditimbang. Misalnya sekilonya 10.000. Nanti di bank sampah itu keluar uangnya. Atau ditukarkan dengan voucher belanja di tempat-tempat yang sudah bekerja sama. Boleh silakan. Dari fakta, dari fenomena, kemudian akan menghasilkan solusi. Ini loh yang sebetulnya dibutuhkan dari PKM itu ya. Masalahnya apa? Tawarkan solusinya. Bukan hanya PKM, tapi semua penelitian, skripsi. Kamu menemukan masalah apa? Penyelesaiannya seperti apa? Itulah yang namanya penelitian. Oke, coba contoh. Ini contoh pendahuluan. Kelihatan? Kelihatan di layar? Coba perhatikan semuanya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, Kelihatan. bab 1 pendahuluan. Cuman ini kok belum ditulis latar belakangnya. Setelah bab 1 pendahuluan di pojok di sini ya, salah itu harus menggunakan keadaan umum, argumentasi umum, berdasarkan fakta tadi loh, berdasarkan masalah yang ditemukan. Kemudian ada argumen dan ya menulis seperti apa? Seperti ini ya. Bab 1 pendahuluan. Sampah plastik merupakan salah satu masalah yang dihadapi di berbagai negara. Sampah ini sulit terurai, namun keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Ada argumen umum, fakta, masalah di semua negara, tidak mengada-ada. Kemudian, ketika kita menulis karya tulis ilmiah, agar pembaca menjadi yakin, maka kita harus cantumkan yang namanya ini loh, catatan pustaka, atau kita mengutip data misalnya. Tahun 2016 sampah itu 2 juta ton. Datanya dari mana? Kamu cari dong buku, jurnal, penelitian, tesis. Jangan cari di Google copy paste, salah. Nggak boleh seperti itu. Carinya harus di buku. Kemudian setelah ada argumen, kamu perkuat dengan data yang kamu peroleh dari buku. Nanti menulis pendahuluan juga harus seperti ini. Kemudian catatan pustaka, siapa penulisnya? Oh, Irfan Hakim. Tulis nama belakangnya Hakim. Buku tahun berapa? 2019. Halaman berapa kamu mengutip? Halaman 111. Begitu caranya menulis. Setelah masuk ke argumen umum, kamu harus mencantumkan argumen apa meneliti itu, meneliti persoalan sampah. Oh, karena sampah kemasan nasional di seluruh Indonesia, data statistiknya berapa harus dicantumkan di situ. Oke. Kemudian lanjut. Ini sudah. Setelah kamu memberikan argumen tentang fakta atau fenomena, maka tawarkan solusi. Nah, kelompok ini menawarkan solusi. Muncullah inovasi tong sampah penghancur sampah plastik. Dengan inovasi tong sampah penghancur plastik diharapkan membantu mengatasi permasalahan. Jadi bab 1 di latar belakang itu ngomong apa tuh, Bu? Ngomong fakta, ngomong fenomena dengan argumen khusus, kemudian argumen umum, dan diperkuat dengan data dari ahli, dari jurnal, dari buku, skripsi, tesis, disertasi, dari Google tidak boleh. Setelah itu, yuk paragraf selanjutnya kamu tawarkan solusi. Oke. Setelah solusi, konklusi. Konklusi itu apa? Konklusi itu kesimpulan dari latar belakang pendahuluanmu. Di sini kamu boleh menekankan
judul penelitianmu atau judul PKM itu apa, boleh di latar belakang. Selain itu, ada imbalan. Jadi konsep dari sampah ini tadi seperti apa, tong sampah ini seperti apa, diceritakan dalam pendahuluan. Nah, contohnya nih ya. Jadi nanti di proposal harus ada gambarnya. Ini PKM kewirausahaan. Tong sampah penghancur. Ya, ini sepertinya bukan kewirausahaan, tapi lebih ke karya inovatif. Nah, seperti ini. Sampai di sini paham? Harus ada konklusi dari latar belakang masalah. Kemudian setelah itu ada rumusan masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa mencari tahu apa toh tujuan itu, apa toh rumusan masalah itu, dan lain sebagainya. Luaran dari produkku itu apa? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ini bab 1, kita membahas latar belakang sudah selesai. Nanti pekan kedua kita membahas tentang bab 2, isinya apa saja. Sudah, Mbak siapa? Mbak Nabila? Saya serahkan kembali pada panitia. Moderator. Moderator, di mana dirimu? Silakan, saya sudah selesai untuk menyampaikan materi. Kita akan tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya serahkan dulu kepada moderatornya, di mana ini? Mbak Nabila tadi ya? Yang mau bertanya, silakan siapkan pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala sinyal. Jika sudah terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mengingatkan dalam acara ini kami ada beberapa reward menarik untuk peran terbaik. Jadi sebisa mungkin untuk para peserta untuk diperbolehkan untuk on mic ketika mau menyampaikan pertanyaannya dan raise hand terlebih dahulu. Setelah saya persilakan bisa on mic terlebih dahulu. Terima kasih. Ini ada dari De Ajeng Ade. Dipersilakan untuk on mic. Silakan yang mau bertanya. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai apakah jika kita mengerjakan PKM itu ada web terkhusus untuk yang lebih spesifik atau tidak ya Bu? Maksudnya semisal daftar pustaka seperti itu. Spesifiknya gimana? Bisa. Maksudnya web kan ada banyak web ya Bu. Itu yang lebih signifikan itu seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya jawab atau saya tampung dulu, Mbak? Saya jawab atau saya tampung, moderator? Bisa langsung dijawab. Ya, jadi begini Mbak prinsipnya. Ketika kita mau membuat PKM, yang paling penting itu adalah memilih dulu jenis PKM. Karena tidak semua prodi itu bisa masuk. Misalnya, prodi kedokteran nggak bisa ke riset sosial humaniora. Ini hanya untuk anak-anak sosial humaniora. Nah, ekonomi, PAI, Quran tafsir, kemudian anak-anak yang dari prodi sosial, sosiologi, misalnya. Nah, kalau di prodi eksakta, ekonomi bisa masuk? Tidak bisa. Yang paling penting jangan sampai salah mengambil jenis PKM. Itu yang pertama. Spesifik. Misalnya Bu, kita ingin menulis PKM riset sosial humaniora. Daftar pustaka yang kita cantumkan itu seperti
apa? Oke, nanti dilihat pedomannya. Saya bagikan nanti Google Drive-nya dan juga contoh-contoh PKM-nya. Daftar pustaka yang dipergunakan adalah daftar pustaka yang valid, yang memang kamu pergunakan atau yang kamu munculkan dalam PKM-mu. Misalnya, Bu, saya di latar belakang masalah, coba dilihat. Saya di latar belakang masalah itu memunculkan pendapat dari, oke, sebentar. Belum muncul ya. Hakim tadi ya, Hakim 2019 halaman 2. Pendapatnya dari Hakim, Bu. Maka kemudian para ahli yang kamu pinjam argumennya, faktanya, maka harus kamu munculkan dalam daftar pustaka. Memilih daftar pustaka itu juga tidak boleh begini. Kamu temukan artikel, ada daftar pustakanya, kamu comot, nggak boleh. Tapi kamu harus mencari sumber yang akurat. Sumber yang akurat itu dari mana? Dari buku, dari jurnal yang terakreditasi, jurnal Scopus, jurnal internasional, dari skripsi, tesis, disertasi yang sudah diterbitkan. Jadi kamu tidak boleh mencari data atau fakta atau fenomena hasil mencomot dari Google, nggak boleh. Saya mau PKM pengabdian, terjunlah kamu ke lapangan. Nanti misalnya sudah serius membuat PKM. Saya mau meneliti tentang sampah, cari dong buku, cari dong jurnal. Di Indonesia itu berapa toh sampahnya? Tidak boleh mengada-ada dan juga tidak boleh comot atau copy paste dari internet. Spesifikasinya seperti apa? Yaitu tadi dari jurnal, dari buku yang kredibel, dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang pasti tidak boleh dari internet. Begitu ya Mbak Adel ya? Baik Ibu, kalau semisal itu kan setiap bidang itu kan kayak PKMK, kan Ibu tadi bilang tidak boleh ini ya Bu, makanan dan minuman. Kalau kita mengambil kesehatan, semisal obat, apa itu termasuk? Soalnya itu kan mengarah pada kesehatan. Kamu mau menjual produk pembuatan bagi obat herbal. Ini mengarahnya mau ke riset, meneliti bahwa limbing uluh ini bisa dimanfaatkan sebagai obat kucing atau saya mau menjual produk. Kalau teman-teman mau menjual produk, teman-teman ke PKMK bisa, walaupun memanfaatkan limbing uluh. Nah nanti maka dari itu Dikti itu menyarankan harus beda prodi, beda angkatan. Fungsi dari beda perbu. Dua ini silahkan mencari teman itu bukan yang karena satu kos atau bestie kubu, ini bukan. Tapi dua orang ini yang memang mumpuni dalam bidang PKM-mu atau yang terkait dengan bidang PKM-mu. Misalnya tadi Bu, saya mau PKM kewirausahaan, pemanfaatan bimbing uluh sebagai obat herbal untuk kucing. Kami dari ekonomi. Kita bisa nanti cara menjualnya. Ya, yang dua ini silahkan teman-teman mengajak teman dari biologi, dari ahli gizi yang memang mengerti di bidangnya. Kalau mau ke PKMK menjual produk bebas. Tapi kalau kamu mau ke riset tidak bisa. Karena kalau mau riset ini, ya, riset herbal kan ini kan, riset apakah bimbing uluh ini nanti pada akhirnya berguna, cocok, memiliki kandungan untuk herbal bagi kucing. Kamu nggak bisa meriset. Karena ini bidangnya anak eksak. Kalau aku mau meriset, riset apa? Riset yang berhubungan dengan sosial humaniora, misalnya tadi uang kiris, pemanfaatan dan efektivitas uang kiris di masyarakat Kota Solo, khususnya Pasar Gede, bisa. Karena itu berhubungan dengan manusia, dengan persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya. Kalau yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kayak seperti biologi, kedokteran, itu tidak bisa kan, ya. Ada lagi tambahan dari Mbak Adel? Ya, paham ya? Yuk, jangan bingung. Kalau ada yang bingung, ditanyakan ke saya. Jangan sampai nanti sudah bab 1, ternyata saya salah kamar, Bu, PKM-nya ya. Ada lagi yang pertanyaan? Rahardian Muhammad Akbar, silahkan Mas. Baik Bu, izin bertanya ya. Ya. Kan tadi dijelaskan kalau misalkan kita mau bikin suatu PKM atau penelitian tuh harus sesuai dengan masalah yang terjadi di masyarakat, Ya. yang steril gitu.
Nah, kalau misalkan kita mau bikin PKM yang kewirausahaan, terus pendekatan masalah apa yang kita ambil? Kan itu kalau kewirausahaan kan kita fokusnya ke profit pribadi ya Bu, atau kelompok ya Bu. Nah, saya masih bingung terkait itu. Yang intinya rumusan masalah apa yang benar-benar ngena dan kuat untuk dijadikan dasar untuk PKM kewirausahaan. Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaannya bagus ya. Kewirausahaan berbeda dengan pengabdian masyarakat. Ketika pengabdian masyarakat itu betul-betul tulus membantu masyarakat yang memiliki kendala, bukan hanya masyarakat, tapi kelompok-kelompok sosial, misalnya ibu-ibu PKK atau TK atau Karang Taruna, kamu terjun di situ. Di situ ada masalah kamu menolong. Nah, berbeda dengan PKM-PM. PKM kewirausahaan ini orientasinya profit, keuntungan, boleh untung. Lalu latar belakang masalah yang seperti apa Bu yang bisa saya tampilkan? Padahal ketika kita membuat latar belakang masalah itu harus berdasarkan pada fakta, fenomena yang terjadi di masyarakat. Misal begini Mas, ya di rumah saya, daerah rumah saya itu banyak sekali yang pelihara kucing Persia. Tetapi ketika saya lihat mereka itu kok ekornya, telinganya jamuran. Ini fakta atau enggak? Fenomena enggak? Ya, fakta. Fenomena. Bisa saya tulis enggak, Bu, dalam latar belakang? Bisa. Tetapi yang saya sampaikan tadi, kamu jangan hanya berargumen secara umum, kemudian secara khusus, tapi kamu tampilkan data. Misalnya apa, Bu, datanya? Cari Kementerian Kesehatan. Jumlah kucing terlantar itu berapa? Itu menjadi tunjang. Untuk memperkuat bahwa penelitian ini adalah ilmiah, saya akan mencari tahu kiranya apa sih manfaatnya blimbing wuluh ini. Kenapa kok saya mengangkat atau memilih blimbing wuluh? Saya cari buku, saya cari jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang mengatakan bahwa atau yang memperkuat bahwa blimbing wuluh ini memang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah ketombe untuk kucing. Jadi begitu. Antara solusi dan juga masalah itu bisa dibaurkan, bisa dicari faktanya. Oh kucing, di rumah saya banyak kucing, bisa diceritakan. Mereka mempunyai masalah terhadap jamur. Kita cari dong, kemana coba misalnya. Oh kita cari data, Kementerian Kesehatan, jumlah kucing terlantar itu berapa? Itu bisa masukkan ke data, menjadi data, fakta. Kemudian, kenapa kok saya memilih blimbing wuluh? Oh, saya cari dong jurnalnya, saya cari dong bukunya. Manfaat blimbing wuluh ini apa sehingga kok cocok mix digunakan untuk menyelesaikan masalah pada kucing. Jadi begitu, Mas. Atau misalnya secara lain, misalnya begini. Fakta di lapangan. Di rumah saya itu ada yang banyak membuang kaleng bekas. Saya ingin mencoba memanfaatkan kaleng bekas ini menjadi alat bank sampah. Di sini saya mau ngajak anak teknik, walaupun saya dari ekonomi. Kenapa? Ya mereka yang bisa nantinya menyusun memanfaatkan kaleng ini diolah, diubah menjadi bank sampah. Fakta. Kemudian, apa sih yang bisa saya pergunakan untuk memperkuat ini? Silakan, kamu bisa cari tahu data sampah di Indonesia per bulan ini tuh berapa. Itu bisa teman-teman manfaatkan. Jangan sampai kehilangan akal, jangan sampai kehilangan ide. Misalnya, Bu, saya ingin memanfaatkan pelepah daun pisang sebagai obat herbal apa? Cari dong di jurnal, di buku, tesis, daun pisang ini manfaatnya untuk apa? Kok bisa saya angkat menjadi proposal PKM? Begitu loh, Mas. Jadi ketika menulis itu harus ilmiah. Entah dari solusinya yang ilmiah, atau entah dari fenomena atau fakta yang saudara tampilkan harus ilmiah dan juga tidak boleh mengada. Paham, Mas? Mungkin aku mau ngasih feedback Ya, silakan. pertanyaan lagi ya, Bu. Jadi akan kita bikin perumusan masalahnya tetap kepada permasalahan publik ya, Bu? Iya. Bukan misalkan karena dari kelompok ini secara pribadi ingin dapat profit atau apa itu berarti nggak ditampilkan. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Walaupun semua PKM pasti mahasiswa ingin mendapatkan keuntungan profit. Misalnya PKM PM itu kan juga
pengen mendapatkan dana kan, uang dari Dikti, tapi tidak boleh dicantumkan, itu nggak ilmiah, itu namanya penelitian yang subjektif. Misalnya Bu, kenapa kok saya meneliti di area ini ya, ini dekat rumah saya Bu, atau dekat dengan rumah mantan saya Bu, atau dekat dengan gebetan saya, tidak boleh ditampilkan. Tetapi yang harus ditampilkan dalam latar belakang adalah yang ilmiah, berdasarkan fakta, tambahkan dengan bukti dari yang sudah melakukan penelitian sebelumnya, dari para ahli. Betul sekali Mas Hadian, nggak boleh ditampilkan untuk menampilkan profit dan lain sebagainya, tidak boleh. Oke, baik Bu, terima kasih atas Ya, jawabannya. teman-teman. Ada lagi? Ya, tanyakan yang bingung. Nanti minggu depan sudah bab 1 semua sudah. Ibu, ini ada pertanyaan di kolom chat. Untuk izin bertanya Bu, kan ada perusahaan. Ya, saya baca ya. Izin bertanya Bu dari Mbak Sri Sunarni ya. Izin bertanya Bu, kan ada PKM untuk memberikan solusi perusahaan. Kalau selain perusahaan apa boleh Bu? Misalnya toko atau UD-UD. Boleh Mbak, itu malah disarankan untuk usaha-usaha mikro, bukan yang makro. Karena kan untuk usaha makro seperti pabrik, perusahaan itu kan memang mereka sudah kuat untuk ibarat kata fondasinya sudah kuat. Nah, yang perlu kita bantu itu malah yang itu ya. Perusahaan-perusahaan kecil, toko-toko kelontong, usaha-usaha dagang, CV, itu silakan sangat boleh. Terlebih misalnya PKM untuk anak-anak teknik ya, penerapan iptek, mereka itu disarankan untuk mencari mitra dari usaha mikro, malah bukan yang makro. Boleh, tapi mikro mereka yang lebih butuh penanganan dan juga bantuan. Begitu ya Mbak Sunarni. Oke. Izin bertanya Bu, bagaimana cara gimana Mbak? Silakan. Ya, ini saya dulu, nanti baru Didimu. Jangan rebutan ya. Laki-laki masih banyak, jangan berebut, sabar. Oke. Izin bertanya Bu. Oh, ini dari Mbak Panitia Melania ya. Bagaimana cara menemukan judul yang menarik? Tidak menemukan, karena kita judul itu membuat. Bukan menemukan, memang ada yang membuang, tidak ada. Tapi berasal dari pikiran pemikiran kita. Judul yang menarik itu seperti apa? Judul yang menarik itu adalah mencerminkan apa yang ingin kamu tulis. Keseluruhan yang kamu tulis itu sudah tercermin dalam judul. Misalnya tadi, pemanfaatan loh menjadi obat herbal anti ketumbe bagi kucing. Menurut saya ini menarik. Kenapa? Karena biasanya unik nih ya, belum pernah ada sebelumnya. Kemudian kok blimbing wuluh ya? Kenapa kok blimbing wuluh? Itu menawarkan satu konsep yang sebetulnya belum pernah ada sebelumnya. Sampo yang biasa diperhatikan, diiklan-iklankan di TV itu kan untuk manusia. Tapi dia mencoba untuk keluar dari konteks. Atau kalau saya boleh minjam istilah asing, out of the box. Mereka bukan untuk manusia, tapi untuk kucing. Ini menjadi menarik. Kok bisa ya? Gimana agar menarik? Belum pernah ada sebelumnya. Gimana agar menarik? Misalnya sudah pernah ada sebelumnya. Tawarkan sesuatu hal yang baru. Gimana agar judulmu menarik? Tidak terlalu singkat. Gimana agar judulmu menarik? Tidak lebih dari 20 kata. Itu juga merupakan narasi dari apa yang ingin kamu tulis. Gitu ya, Mbak ya. Mbak Nabila ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Bu izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Selain contoh dari PKMK itu yang membuat menarik itu PKM apa Bu selain PKMK? Makasih. Ya, sebetulnya bukan kenapa kok saya contohkan ke PKMK ya, tapi tidak ke PKM yang lain. Karena PKMK ini diminati, rata-rata memang diminati oleh semua prodi karena bisa dilakukan oleh semua prodi.
Contoh PKM yang menarik itu apa? Semua PKM sebetulnya menarik, Mbak. Mau pakai PKM apa nih? Pengabdian masyarakat boleh. Mau PKM gagasan futuristik tertulis, nah, misalnya, ya. Kenapa harus PKMK? Ya tadi saya contohnya yang paling mudah saja, Mbak, ke PKMK. Bentar ya, saya carikan di YouTube. PKMPM boleh. Ya, nanti disimak YouTube-nya ya. Salah satu contoh ini. Mohon maaf Ibu, ini ada feedback dari Diajeng Sunarti. Dari izin feedback dari pertanyaan tadi, boleh berikan contoh misal UD itu ketinggalan era digital dan belum ada anggaran keuangannya. Bagaimana Bu? Oh, boleh. Usaha dagang kan itu ya. Nanti teman-teman bisa ke karya inovatif, jadi membantu bagaimana caranya membuat aplikasi untuk usaha dagang. Di sini teman-teman bisa mengajak dari anak-anak yang bisa membuat satu aplikasi. Misalnya anak apa? Anak teknik, anak informatika. Kemudian juga bisa mengajak anak dari komputer yang memang mereka kompeten di bidang pemrograman. Konsepnya yang menawarkan kamu, tapi yang membuat aplikasinya mereka. Betul sekali ya. Misalnya di Pasar Kliwon, tempat ibu saya itu, banyak saudagar-saudagar yang dagangan, tetapi tidak bisa menjual secara ekspor. Saya dan juga teman saya ingin membuat satu aplikasi digital untuk membantu mereka dalam mengeksporkan dagangannya. Itu boleh, itu kan usaha kecil. Industri rumahan atau home industry. Oke, ini contoh PKM ya, gagasan futuristik konstruktif. Gagasan di masa depan. Sebentar, masih muir. Contoh PKM itu banyak ya di YouTube. Nanti teman-teman bisa berselancar dan juga saya berikan contohnya agar lebih mudeng. Sudah tampil di layarmu belum? Ini Agustina. Agustina dan teman-teman sudah tampil di layar? Papua. Ya, saya bentar tak ulangi. Agustina ini ada. Nah, ini PKM gagasan futuristik konstruktif ya. Saya ngomong dulu, gagasan futuristik konstruktif. Kalau dalam grammar bahasa Inggris, yang namanya future itu apa? Future. Masa depan. Gagasan di masa depan. Mereka menawarkan satu gagasan yang berhubungan dengan teknologi masa depan. Nah, ini ada quality education, aksara namanya ya, tapi nanti sudah di judul nggak boleh ada singkatan seperti ini. Ini tahun 2019 masih boleh pakai judul aksara. Kalau tahun 2022 sudah nggak boleh lagi. Silakan dilihat. Contoh ini ya. Dan ini Agustina. Agustina dan teman-temannya tinggal di Wamena, Papua, wilayah terpencil di Indonesia Timur. Agustina ini anaknya ceria dan mandiri. Agustina sekarang dia belum belajar membaca, sehingga dia sering kesulitan belajar. Teman-temannya pun sama. Guru sering absen, sehingga satu guru kadang terpaksa mengurus beberapa kelas sekaligus. Agustina tidak sendiri. Anak di daerah terpencil lainnya juga mengalami kondisi yang sama. Faktor penyebabnya antara lain adalah minimnya jumlah pengajar dan tingginya absensi guru menjadi masalah di daerah terpencil. Contohnya, seperti di daerah terpencil tempat Agustina tinggal di Provinsi Papua. Ditambah dengan kompetensi guru yang rendah, juga menjadi kendala tercapainya pendidikan berkualitas di daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan media pembelajaran turut menyebabkan terbatasnya materi pendidikan yang dapat disampaikan. Kondisi pendidikan seperti itu berdampak pada rendahnya nilai Human Development Index di daerah tersebut. Kondisi demikian memperlebar kesenjangan Human Development Index dengan daerah lainnya. Padahal, pendidikan berperan banyak dalam membangun suatu daerah dan manusianya. Untuk mengatasi tantangan itu, kami menginisiasi Askara,
yaitu program penyetaraan kualitas pendidikan di pedesaan dan daerah terpencil dengan menggunakan teknologi AR dan VR sebagai media edukasi. Askara terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu pengembangan media pembelajaran Askara, perekrutan pengajar muda, dan kelas Askara. VR atau virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dalam suatu lingkungan 3 dimensi, sehingga membuat siswa seolah-olah terlibat secara fisik pada lingkungan tersebut. Sedangkan augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan benda-benda maya dan benda-benda nyata ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi. Kemudian, kedua teknologi tersebut digabungkan sebagai mixed reality atau MR, sehingga dalam kelas Askara, siswa dapat merasakan pembelajaran seperti pendidikan di sekolah perkotaan, misalnya simulasi laboratorium. Untuk mengakselerasi pencapaian target penerapan program ini, Askara melibatkan pemuda untuk mengajar di daerah terpencil dan melatih para guru mengenai cara penggunaan dan perawatan dari fasilitas pembelajaran Askara. Kelas Askara dilaksanakan dengan melibatkan pengajar muda untuk mengajar menggunakan fasilitas Askara. Untuk menunjang keberlanjutan program ini, guru sekolah akan dilatih mengenai cara penggunaan dan perawatan fasilitas Askara, sehingga dapat memastikan tercapainya tujuan jangka panjang, yaitu penyetaraan kualitas pendidikan di daerah terpencil di Indonesia. Untuk mengakselerasi pencapaian tujuan Askara, dilakukan kerjasama dengan berbagai institusi, misalnya Google dan Facebook, yang memiliki perhatian terhadap VR dan AR, sehingga dapat bekerjasama untuk pengembangan fasilitas Askara. Selain itu, Askara juga bekerjasama dengan program Indonesia Mengajar, 1000 guru dan guru garis depan untuk pelaksanaan di daerah terpencil. Dibandingkan dengan metode konvensional, program Askara memiliki keunggulan seperti sebagai prestasi jangka panjang dalam teknologi dunia pendidikan, media pembelajaran yang dapat terus diperbarui dan berkelanjutan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah daerah terpencil yang lebih efektif, serta penggunaan APBN yang lebih efisien. Kami percaya, Agustina yang tinggal di Jakarta memiliki hak yang sama seperti Agustina yang tinggal di Wamena. Bahwa siswa yang tinggal di daerah terpencil bukan berarti hanya memiliki hak pendidikan secuil. Untuk itu, pendidikan harus diselenggarakan secara adil. Askara hadir agar kesenjangan segera berakhir. Ya, baik, tadi sudah menyimak ya. PKM gagasan futuristik konstruktif, gagasan masa depan. Ini contoh PKM yang menurut saya menarik selain PKM kewirausahaan. Kenapa? Karena ada satu fakta fenomena masalah yang ditemukan oleh anak-anak UGM, itu tadi dari UGM ya. Masalahnya apa sih? Masalahnya karena adanya kesenjangan sosial pendidikan antara Agustina di Wamena, Papua misalnya, dan juga Agustina yang ada di Jawa. Kenapa ya kok yang di Wamena, Papua itu mereka tertinggal, tapi kok yang di Jawa sangat maju? Ini kan menjadi satu masalah problematika. Kemudian mereka memunculkan yang namanya aksara. Dulu masih boleh menggunakan singkatan Masba, aksara, Jisamsu, Jilbab Syar'i menyusui. Nah, kalau sekarang sudah tidak boleh lagi menggunakan singkatan. Nah, itu tadi menarik, gagasan futuristik konstruktif. Atau di UMS itu ada PKM karya inovatif tentang airbag helmet. Airbag helmet itu apa, Bu? Kalau kita pakai mobil, ada kecelakaan atau benturan, airbag di mobil itu kan akan mengembang ya. Nah, kalau di sepeda, di motor itu belum ada yang memperhatikan. Kemudian membuat satu gagasan, karya inovatif. Membuat helm ketika kita jatuh, maka helm tersebut akan memberikan perlindungan kepada kepala kita. Ada airbag-nya. Atau kakak tingkat dari ekonomi pembangunan kalian membuat satu konsep PKM tentang apa, Bu? Navigasi bagi para pendaki. Karena mereka resah, gelisah. Kenapa, Bu, resah, gelisah?
Karena mereka tahu, mereka adalah seorang pendaki, banyak atau beberapa orang hilang di gunung karena kesulitan navigasi, kesulitan jalan. Mereka membuat satu sistem navigasi antara yang dipakai oleh pendaki dan juga sensor yang dilihat oleh penjaga gunung di bawah. Jadi perjalanan para pendaki itu akan ditelusuri, oh sampai sini, sehingga tidak ada pendaki yang nantinya hilang, tersesat, dan lain sebagainya, karena sudah ada navigasi. Itulah beberapa contoh, selain PKMK ya, banyak sekali sebetulnya pengabdian masyarakat, misalnya membuat filtrasi air bersih dari masker bekas, boleh silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Baik teman-teman, ini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya panitia. Jika tidak ada yang ingin bertanya, ya sebentar ya, Mbak Evi, Mbak Nabila, saya tuh sudah mengirim 5 contoh proposal dari ekonomi, dari mahasiswa saya, dari EP. Saya kirimkan ke Mbak Evi, nanti tolong kirimkan ke panitia. Ke peserta ya, panitia tolong kirimkan ke peserta agar mereka ada gambaran. Oh seperti ini toh PKM. Agar tidak bingung, nanti minggu depan sudah harus bab 1, progres bab 1 sudah dilaporkan ke panitia. Nanti panitia memilih salah satu sebagai proyek percontohan di workshop. baik Ibu. Mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini saya cukupkan. Terima kasih kepada Ibu Risma dan hadirin yang ikut berperan aktif dalam sesi tanya jawab kali ini. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Risma. Untuk penyusunan proposal PKM bab 1 sendiri itu berisi latar belakang masalah, berisi penjabaran mengenai alasan berdasarkan fenomena atau fakta. Kemudian rumusan masalah berisi pertanyaan penelitian dengan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian tujuan penelitian, alasan mengapa meneliti itu. Kemudian ada manfaat penelitian yang berisi apa manfaat yang bisa didapatkan. Kemudian ada juga luaran, yaitu hasil yang akan didapatkan. Sekian. Baik Ibu, apakah dari Ibu Risma sendiri ada sepatah dua patah kata sebagai closing statement untuk menutup sesi materi kali ini? Iya, tentu ada ya. Teman-teman, PKM ya, yang membuat PKM jangan merasa terbebani. Kok susah banget ya, membuat judul, membuat pendahuluan sampai nanti bab 4. Kalau kamu memikirnya mengerjakan sendiri ya beban. Tapi coba kamu itu bertiga sampai dengan berlima, kerjakan bersama-sama. Jangan cuma titip nama, jangan cuma titip uang. Mohon maaf Bu, saya ini sultan, tidak mengerjakan tugas. Tapi cukup saya memberikan uang biar teman yang mengerjakan sudah selesai urusan. Tidak boleh seperti itu. Berkontribusilah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo dong nulis PKM. Banyak keuntungan yang kamu dapat dari nulis PKM. Apa? Yang pertama, teman-teman nanti bisa ujian skripsi. Kalau sudah unggah PKM, minimal seleksi internal kampus. Mau lolos ataupun tidak usah dipikirkan. Yang pertama sudah membuat dulu. Kalau kamu lolos seleksi internal kampus di 2 kedikti, kamu akan dapat duit. Akan dapat cuan ya. Siapa sih yang nggak pengen duit? Semua butuh duit. Dapat duit, mengambil PKMK, dapat untung, senang Mas, Mbak. Nanti kalau PKM-mu bagus konsepnya, dibawa ke dikti, 1 orang dapat 12,5 juta, dapat uang lagi. Ini mungkin menjadi satu alasan klise ya dapat uang, nggak apa-apa, tapi bisa menjadikan motivasi untuk dirimu sendiri. Ayo nulis PKM, kemudian nanti kita bahas bersama-sama di pertemuan yang kedua. Saya tunggu untuk bab 1-nya. Gitu ya Mbak Nabila, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Risma atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Oh iya, untuk teman-teman, saya akan mengingatkan kembali bahwa tanggal 2 Oktober nanti kita akan menyelenggarakan workshop PKM yang kedua. Pada workshop PKM yang kedua nanti, kita akan diajarkan
Informasi secara berdua proposal PKM dengan baik dan benar oleh pembicara kita yang luar biasa yaitu Ibu Risma. Selanjutnya kita akan memasuki acara dokumentasi. Diharapkan untuk Oke, untuk panitia bisa minta tolong untuk bantu screenshot ya. Silakan muncullah dirimu di dalam gambar. Jangan hanya rebahan. Ini loh sesi terakhir, kita foto bersama ya. Untuk set pertama, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, untuk slide 3. Untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Kang Mas Mbak Yudi Mas Diajeng semua. Selanjutnya kami ingin menyampaikan untuk nama-nama yang mendapatkan reward sebagai penanya terbaik pada acara kali ini. Untuk nama-nama tersebut adalah yang pertama ada Diajeng Adelia Pudiandi dan yang kedua ada Diajeng Sri Sunarni. Nama-nama yang telah saya sebutkan tadi diharapkan untuk menghubungi panitia setelah acara selesai untuk penerimaan reward. Sekali lagi untuk Kang Mas Mbak Yudi Mas Diajeng semua, tak terasa ya saat ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat telah menghadiri sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam acara workshop PKM 1 2022 kali ini. Saya Nabila Janti selaku moderator, pamit undur diri mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Saya keluar dulu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Risma. Sama.